Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sainuri Widya Ramadhani, NIM 211105020010. Di sini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan kurva ISLM makro Islam. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar barang atau kurva IS. Pengertian pasar barang sendiri yaitu pasar di mana semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan pengertian kurva IS sendiri yaitu hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang konsisten dengan keseimbangan dalam pasar barang dan jasa. Selanjutnya, pengertian pasar uang atau kurva LM. Pengertian pasar uang yaitu tempat pertemuan antara permintaan atau kebutuhan masyarakat akan uang atau kartal dan giral dengan jumlah uang, kartal, dan giral yang beredar. Kurva LM menyatakan hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar uang. Kurva LM merupakan garis yang memperlihatkan berbagai kombinasi suku bunga dan arus pendapatan yang menciptakan keseimbangan pasar uang. Selanjutnya, teori preferensi likuiditas. Keynes, The General Theory, menjabarkan pandangannya tentang tingkat bunga yang ditentukan dalam jangka pendek. Likuiditas adalah teori preferensi likuiditas. Teori itu menyatakan tingkat bunga disesuaikan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan untuk aset perekonomian. Perpotongan Keynesian merupakan kerangka untuk kurva IS, sedangkan teori preferensi likuiditas adalah kerangka untuk kurva LM. Selanjutnya, pasar barang atau kurva IS dalam perspektif Islam. Pada sistem ekonomi Islam, bunga tidak diperlakukan, sehingga keseimbangan di pasar barang pada ekonomi Islam sangat berbeda dengan keseimbangan pasar barang pada ekonomi Islam ini sangat berbeda dengan keseimbangan pasar barang pada sistem ekonomi konvensional. Selanjutnya, pasar uang atau kurva LM dalam perspektif Islam. Dalam ekonomi Islam, permintaan uang dipengaruhi oleh dua motif. Yang pertama, motif transaksi, yang kedua, motif berjaga-jaga. Permintaan uang dalam ekonomi Islam berhubungan dengan tingkat pendapatan. Selanjutnya, keseimbangan antara pasar barang dan pasar uang. Analisis ISLM menunjukkan bagaimana terjadinya interaksi antara sektor real dan sektor keuangan dalam menentukan keseimbangan perekonomian. Analisis ISLM bertujuan untuk menemukan bagaimana mengendalikan sektor real dan sektor keuangan dalam memengaruhi perkembangan pendapatan nasional. Keseimbangan umum atau disebut keseimbangan ISLM merupakan keseimbangan perekonomian secara general antara sektor real dan sektor keuangan suatu negara. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.